Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, mari kita mencoba mereka memahami sikap Gus Yahya terhadap dinamika perkembangan keilmuan di kalangan NU, khususnya yang berkaitan pada hari ini yang lagi viral adalah tentang nasab klan Ba'alawi. Memahami persoalan tidak bisa dari cuma satu statement atau satu pidato, tapi dirunut apabila kita melihat statement dari Gus Yahya, minimal ada 3 catatan yang bisa kami ambil. Yang pertama adalah ketika Gus Yahya memberikan statement tentang Al-Ashrafus Tsaniyah. Ini para imigran Yaman pada tahun 1800-an ke tanah Nusantara. Yang kedua tentang Nutfatun Nubuwah. Yang ketiga tentang statementnya orang bodoh jangan tanya nasab. Dari paparan tentang Al-Ashrafus Tsaniyah, semua orang jadi terkonsentrasi untuk mengkaji ulang tentang sejarah orang-orang Yaman yang dibawa oleh Belanda untuk menciptakan sebuah struktur keagamaan baru di Indonesia. Maka muncullah salah satunya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan tesisnya yang cukup menghebohkan dan menjadi tradisi baru kita untuk mengkaji nasab klan Ba'alawi. Beliau menyimpulkan tentang keterputusan nasab dari klan Ba'alawi ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sementara ini digembor-gemborkan oleh anggota Robitoh Alawiyah. Yang kedua, ketika ini muncul ke permukaan, maka Gus Yahya juga melakukan orasinya tentang penjelasan An-Nutfah atau Nutfatun Nubuwah, memberikan pemahaman baru. Ada realita pertama, keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diakui dalam khazanah keilmuan di seluruh dunia adalah yang tercatat di dalam Naqobah Al-Ashraf As-Sadah dengan sebutan As-Sarif atau As-Sayyid, bukan Habib. Bahkan pada akhirnya menimbulkan sebuah kajian pelurusan sejarah tentang keberadaan Wali Songo yang ternyata bukan dari klan Ba'alawi. Lebih unik lagi bahwa Gus Yahya juga menyampaikan bahwa para kiai-kiai Nusantara itu adalah min dzurriyyatir Rasul, ditinjau dari Nutfatun Nubuwah. Bahkan dengan statementnya tidak mungkin orang biasa itu membuat sebuah perkumpulan, dalam hal ini Jam'iyah Nahdlatul Ulama, dari kumpulan hanya beberapa kiai Nusantara yang realitanya hari ini menjadi kekuatan sosial keagamaan yang terbesar di dunia. Kalau tidak ada Nutfatun Nubuwah atau mereka adalah Dzurriyyatur Rasul, sangatlah mustahil memiliki asar, memiliki efek yang sebegitu signifikan dalam syiar agama Islam. Ketika carut marut tentang tanggapan terhadap fenomena risetnya Kiai Haji Imaduddin Usman menimbulkan pro kontra. Bukan saja menjadi khazanah keilmuan, bahasan-bahasan yang
berbasis pada kajian-kajian ilmiah, tapi cenderung kepada dukung-mendukung dan apologik dari klan Ba'alawi untuk membela diri dengan gayanya yang seolah-olah menuduh orang-orang yang membahas nasab ini tidak mencintai dzurriyyatur Rasul. Gus Yahya memberikan sebuah statement baru lagi bahwa orang bodoh jangan tanya nasab, dalam tanda petik. Lalu kita bisa bertanya, kalimat berikutnya apa? Bagaimana dengan orang-orang pintar dan para ulama? Menjadi hal yang sudah mafhum bahwa salah satu tugas ulama adalah at-ta'limu wat-tadwinu liraddi ashabil ara'il mutatarrifah wal ghaliyah. Bahwa salah satu tugas ulama adalah memberikan pencerahan dan melakukan sebuah riset yang bisa dikodifikasi, bisa dibukukan secara standar-standar keilmuan, memberikan informasi dan pencerahan terhadap siapa klan Ba'alawi. Bahkan setelah tesisnya Kiai Haji Imaduddin Utsman tentang keterputusannya klan Ba'alawi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tulisan yang terbarunya telah membuat lebih kejutan yang sangat dahsyat dengan kesimpulannya bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir makamnya terindikasi palsu yang sekarang ada di Husaisan ya. Terindikasi palsu karena ada keterputusan lebih dari 500 tahun makam tersebut. Ketika Imam Ahmad bin Isa meninggal, sampai 500 tahun tidak ada pembicaraan atau bukti-bukti arkeologi yang menyebutkan di mana makam beliau. Ini lebih membuat sebuah tantangan baru bagi klan Ba'alawi untuk membuktikan klaim dia sebagai dzurriyyatur Rasul dan klaim tentang makam atau pesarehan yang terkenal dengan Imam Ahmad Al-Muhajir. Para pemirsa, 3 langkah dari apa yang dilakukan oleh Gus Yahya pada hari ini telah membuat kocar-kacir Rabithah Alawiyah yang kita tidak bisa menafikan bahwa pasca reformasi para orang-orang yang tergabung di dalam Rabithah Alawiyah telah banyak melakukan kegaduhan politik, telah banyak mencampur adukan urusan agama dengan urusan-urusan kekuasaan sehingga banyak meresahkan masyarakat, bahkan seringkali membuat statement-statement yang merusak atau menjadikan kontroversi tentang sejarah yang mereka ucapkan di khalayak ramai yang sangat bertentangan dengan sejarah Nusantara. Itulah ya, sekelumit tentang bagaimana realita hari ini juga tidak terlepas daripada peran serta Gus Yahya di dalam memberikan pencerahan-pencerahan terhadap masyarakat. Kita juga ingat bahwa Gus Yahya adalah pernah diangkat oleh Gus Dur sebagai jubir kepresidenan, tentunya mungkin dengan pertimbangan bahwa beliau memiliki retorika dan logika-logika yang bisa mendobrak terhadap kebuntuan-kebuntuan, kejumutan-kejumutan tradisi dan pemikiran-pemikiran yang
ada di kalangan masyarakat, sehingga hari ini kita bisa melihat bahwa tradisi keilmuan sangat terbuka sekali dengan apa yang sering dilontarkan oleh Gus Yahya. Bravo Gus Yahya. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil qarni tsani li jam'iyati Nahdlatul Ulama. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.